Selamat siang Pak, selamat datang di Pesanggerahan PP9 Langanarjo. Selamat siang, saya terima kasih kembali diberi kesempatan. Ya, mohon diperkenalkan dulu namanya siapa. Saya Anang Harisimawan, panggilan lazim teman-teman manggil saya Anang Gus Dur. Profesinya Pak? Saya staf pengajar di UIN Raden Mas Said. Kemudian juga peneliti dan penulis sejarah. Oh, baik. Panjenengan kesini nih dalam rangka apa ceritanya? Saya berencana untuk menulis buku Kampung Pusaka. Kampung Pusaka ini bukan berarti pusaka-pusaka itu saja, tapi seluruh hasil peradaban di aliran Bengawan Solo. Jadi tidak bisa lepas dari sungai. Oke, baik. Mohon diceritakan mengenai Bengawan Solo dari sisi panjenengan yang belajar sejarah seperti apa? Ya, Bengawan Solo itu awalnya mengalir ke wilayah selatan di Pantai Sadeng. Hulu Bengawan Solo itu semuanya di selatan. Hulu sungai semua selatan, baik sungai Cite, Ciateriun, Berantas semua selatan, termasuk Bengawan Solo. Ya. Awalnya mengalir di selatan. Kemudian 12 juta tahun yang lalu terjadi bencana alam. Jadi bencana alam besar, gempa tektonik. Saya belum menemukan berapa skala Richter. Cuman yang tercatat dalam keterangan-keterangan dari para ilmuwan, gempa itu disebabkan karena lempeng Australia itu menerobos ke lempeng Eurasia. Ya. Kemudian mengangkat daratan itu, ya, sehingga memindahkan Bengawan yang tadinya mengalir ke selatan, kemudian mengalir ke utara, yang tepatnya bermuara di Selat Madura. Baik, nah lalu kemudian Bengawan Solo era mengalir ke selatan tersebut yang panjenengan ketahui sejarah atau riwayat-riwayatnya yang cukup perlu catatan bagaimana? Ya, yang jelas peristiwa itu peristiwa masa praaksara lah. Banyak korban, terutama ya manusia banyak karena waktu itu sudah berpenghuni. Ya, menurut catatan yang saya baca dulu, masyarakat kita itu yang asli itu namanya bangsa Lemuri sebelum kedatangan bangsa-bangsa dari ras Austronesia. Nah, mereka yang banyak mendapatkan bencana adalah mereka yang melakukan migrasi. Jadi dulu bangsa kita nomaden ya, dari penduduk utara itu ke selatan. Kenapa begitu? Karena mereka mencari daerah sungai, bukan daerah pantai. Pendatang Indonesia itu kemudian pertama kali mendarat di pantai, hidup di sana. Tapi mereka membutuhkan yang namanya air. Air itu adalah air yang bisa dimasak dan sebagainya. Itu untuk wilayah mencari tempat subur, maka nggak ada yang di pinggir pantai kan, mesti di daerah pedalaman. Ya itu akhirnya sampai di Tulungagung itu. Maka ditemukanlah banyak korban-korban bencana ya kan. Akhirnya ditemukan oleh Edu Boys abad 18 itu Pithecanthropus erectus, di Tulungagung Pithecanthropus itu karena memang korban-korban bencana. Setelah itu Bengawan Solo di era kerajaan bagaimana nih ceritanya? Nah, Bengawan itu menjadi pusat kehidupan. Semua aktivitas kehidupan nggak bisa lepas dari nama sungai. Nah, dari sungai itu menjadi transportasi perdagangan, kemudian transportasi manusia. Maka di daerah pedalaman waktu masa era Balitung, Mataram kuno, itu ada yang namanya Desa Paparuhan. Titi Surti pernah mencari itu nama Desa Paparuhan. Nggak ketemu, tapi yang ketemu itu adalah yang disebut penambangan, dalam bahasa Sangsekerta penambangan. Maka di kawasan perbatasan Nguter Wonogiri ada namanya Nambangan. Paparuhan itu artinya yang dimaksud itu
yang dimaksud seperti yang di Prasasti Telan. Prasasti Telan ini ada dua, satunya ada di Museum Radia Pustaka dan satunya di Mangkunegaran. Nah, itu prasasti yang bikin waktu era Dia Barito. Ada disebutkan paparuan. Paparuan itu istilahnya tempat ngetem perahu untuk nyebrangkan masyarakat dari satu desa, dari satu daerah ke daerah lain. Namanya paparuhan. Gitu. Lalu di era perdagangan, bandara-bandara mana yang di dalam naskah ada di dalam Sungai Bengawan Solo ini? Dalam Prasasti Telan buatan tahun 1365 Masehi itu sebutkan ada 44 bandar. Ya, dari Jawa Timur di ujung timur sana namanya Selat Madura sampai ke Bandar Wulayu itu 44. Belum termasuk bandar yang ada di dalam wilayah Karsidenan Solo. Itu pintu gerbangnya di Bandar Wulayu itu. Itu. Nah, lalu kemudian perdagangan dulu mengingat belum ada darat melalui Sungai Bengawan Solo. Selain fungsinya sebagai perdagangan, kira-kira seperti apa Bengawan Solo itu? Ya, Sungai Bengawan Solo pusat kehidupan yang saya katakan tadi. Artinya jalur transportasi dari pedalaman ke selatan itu yang menghubungkan adalah sungai. Untuk sampai ke wilayah utara maksud saya, sampai ke pelabuhan Pantura ya kayak Demak. Demak ketika Selat Muria itu surut karena sedimentasi, nggak bisa dilalui oleh kapal-kapal besar, maka yang bisa dilalui kapal kecil dari Demak baru dibawa ke pelabuhan Jepara. Nah dulu Demak ketika masih bisa dilalui kapal besar, daerah Demak itu menjadi bandar dagang di situ, di Selat Muria gitu. Itu. Kayak kalau begitu pesan-pesan panjenengan terhadap pecinta sungai atau ke depan Bengawan Solo itu harapan panjenengan bagaimana? Dijaga kebersihan, dijaga alam. Terus terang bangsa kita itu jauh dari yang namanya alam. Alam itu sunatullah, bagian dari kehidupan. Ya gitu. Semua ciptaan, yang namanya ciptaan itu barang hidup. Kita melihat ada batu, pasir. Kapan kita mengetahui batu jadi pasir, pasir jadi batu? Maka dalam kitab suci Quran dikatakan subhanallazi man fis samawati wa man fil ardh. Bahwa mereka itu bertasbih yang ada di langit dan bumi. Artinya mereka juga hidup. Yang mengatakan mereka benda mati itu kan orang-orang ilmuwan fisika itu. Mereka itu benda hidup gitu loh. Makanya kita ada di situ yang namanya yin yang. Ya, yin yang itu keseimbangan. Keseimbangan kehidupan manusia dengan alam. Ayo kita jaga. Ayo kita jaga. Jadi bencana-bencana masa lalu hendaklah menjadi pelajaran. Gitu. Kenapa kenapa Selat Muria menjadi daratan dari Demak sampai Juwono? Itu kalau kita berjalan itu kayak berjalan di atas pantai kalau dulu. Kalau sekarang udah ada. Kenapa? Itu karena terjadi proses sedimentasi. Gitu, nggak ada pengerukan dan sebagainya. Sama dengan Bengawan Solo. Kenapa jadi banjir? Karena memang dari wilayah hulu yang diangkut bukan hanya air. Sementara wilayah hilir nggak mampu menerima luapan. Gitu. Maka kemudian di wilayah selatan kemarin baru diresmikan, ya kan, waduk baru kan, itu sebenarnya menghidupkan sejarah lama, ya, karena yang namanya wilayah Wonogiri, yang namanya wilayah Batu Retno itu adalah danau raksasa. Jadi kalau penampungan airnya itu hanya segede waduk Gajah Mungkur, untuk menampung air dari wilayah selatan itu nggak akan mampu. Maka dibikinlah oleh Presiden, ya, program dari Presiden Joko Widodo, waduk yang ada di Sambilenga itu sebenarnya menghidupkan sejarah lama. Baik, terima kasih sekelumit sejarah Bengawan Solo, menarik. Nanti kita akan kupas lagi riwayat-riwayat atau sejarah yang lain. Ya, terima kasih. Sama-sama.